Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Boni, Bapak Irawan, tolong berdiri Pak. Ini dari Satgas Perumahan yang selama ini membantu, yang dipimpin oleh Pak Hasim, ya, dan sangat membantu kami, ya, dalam proses-proses yang terjadi sebelumnya. Bapak Wamen yang saya hormati, Pak Fahri, ya, dua aktivis yang selama ini sering berbeda posisi, tapi bersatu mengurus rumah rakyat. Ya. Gitu. Biasanya jagoan kita berbeda di Pilpres, ya, tapi 2024 sama. Dan buat suara rumah rakyat sama. Jadi kita kompak mengurus rumah rakyat. Yang saya hormati Pak Dirjen, ya, mohon maaf Pak Dirjen dan jajaran yang mungkin kurang tidur seminggu ini semenjak saya dan Pak Fahri menjadi Menteri dan Wamen di tempat ini. Tapi saya bangga kepada pegawai negeri Indonesia di bidang perumahan, kalian tangguh dan kalian mau bekerja keras. Bahkan pada saat libur pun saya ajak bekerja, kalian siap. Terima kasih buat para pegawai negeri, ya, yang ada di lingkungan perumahan. Senior saya, Kang Hi, yang saya hormati, ya, dan juga dari Kejaksaan, ya, Pak Beni, ini yang mendampingi Jaksa Agung, Pak Budi, ya, sahabat saya dari Komisi 11, ya. Kemudian juga sekarang kembali menjadi pengusaha Ciputra Group, ya. Kemudian Bang Enggar, senior saya di GMKI dan juga sampai sekarang adalah sahabat saya. Terima kasih Bang Enggar dan para jajaran yang hadir sini. Pak Alex Teja, terima kasih sudah hadir, ya. Dan juga Ketua Rey juga hadir di sini. Dan juga Pak Panangian yang tadinya menjadi Satgas tapi bersedia membantu saya. Terima kasih Pak Panangian. Juga saya lihat tadi cukup banyak dari perbankan, dari niaga. Ibu Dirutnya mana tadi? Langsung datang, Ibu Lani, ya. Mana? Ya, terima kasih ya Ibu Lani. Dari bank siapa aja yang datang? Dari mana? Wah, dari BTN, ya. Makasih dari BTN hadir. Dari mana lagi? Mandiri, BNI, BRI. Yang dirutnya datang baru niaga aja ya? Ya, nggak apa-apa. Salam sama dirutnya yang lain, ya. Kemudian juga dari, saya minta diundang semua, dari kontraktor, supplier, developer, konsultan, asosiasi, dari yang paling kecil sampai paling besar. Tidak ada yang boleh terlewat. Dan acara ini paling tidak saya akan buat 6 bulan sekali untuk mereview, mendapatkan feedback dari stakeholder semuanya dan terbuka. Ini dibuat YouTube-nya ya hari ini? Dibuat ya? Gitu. Seperti rapat-rapat kami, saya baru di brief, dididik Pak Prabowo 4 hari di Akmil. Satu poin yang kami dapat bahwa Indonesia soal korupsi masih cukup banyak kerja keras. Yang paling hebat itu adalah namanya Denmark. Salah satunya adalah keterbukaan publik. Jadi semua rapat-rapat saya minta ada YouTube-nya, disaksikan. Dan juga nanti saya akan buat call center pengaduan. Kalau ada dugaan korupsi, pungli, pemerasan yang ada di Kementerian Perumahan. Jadi saya nggak basa-basi, irjen saya nanti akan berasal dari Jaksa Agung, Pak ini saksinya ya, saya sudah minta irjennya membuat sistem, bagaimana juga ada whistleblower dan sebagainya. Jadi jangan coba-coba, karena kita dari awal sudah buat sistem yang benar dan transparan. Itu, dan Pak Prabowo juga sudah izinkan Pak Hasim untuk kita berusaha membuat departemen ini menjadi departemen yang tidak basa-basi, tidak retorika,
tapi juga dengan sistem untuk supaya bebas dari korupsi, dimulai dari perencanaan. Nanti di sini saya undang Pak Fahri juga menjelaskan SOTK kita. Tadi sudah saya revisi, nanti Pak Fahri menyampaikan, ada 4 dirjen yang membantu saya nggak mau ribet, Pak Prabowo tugaskan saya kurang lebih jutaan rumah, jadi nanti ada dirjen ngurusin desa, ada dirjen ngurusin kota. Di bawahnya itu segala sesuatu perencanaannya, apanya semua ada di bawah. Jadi deal satu dirjen, selesai urusannya di situ. Jangan terlalu banyak lagi lintas-lintas ke sana ke sini. Kita birokrasi jangan membuat sulit, membuat mudah, membuat jelas. Ya. Jadi ada dirjen nanti urusan desa, pembangunan desa kurang lebih berapa juta rumah, kemudian kota, satu desa, satu dirjen itu urusannya dari atas sampai bawah. Kemudian tolong tayangkan deh itu anggarannya yang buat 2025, ya. Kemudian saya juga akan mengusulkan, terus terang saja SOTK-nya sudah sampai di istana. Saya sudah minta kepada Pak Prabowo dikasih kesempatan saya 5 hari ini mengusulkan SOTK yang kami yakini lebih bersih, lebih simpel, ya, dan lebih bisa diakses publik. Bayangkan ini anggaran kami, 5 triliun 2025. Diminta membangun berapa juta rumah? 3 juta rumah. Kalau 2014 anggarannya berapa Pak Dirjen? 14T. Bisa membangun berapa rumah 2014? 2024? Pak Dirjen? 2024 berapa rumah yang dibangun? Berapa? Berapa Pak Dirjen? Tolong kasih mic-nya dulu, supaya Pak Dirjen juga omongannya didengar sama YouTube, ya, supaya semua juga. Nah, 2024 dikasih dana 14 triliun. Tapi yang terbangun berapa Pak? Biar nyalain dulu. Bukan target Pak, yang terbangun Pak. Ini udah bulan Oktober akhir Pak. Oke, bayangkan ya, 200 ribuan anggarannya 14 triliun, Kang Hi, yang telur. Saya anggarannya 5 triliun, dan dari 5 triliun itu, coba buka, kita breakdown. Tolong dibuka, itu, ya. Coba dong, yang 2025, 5T itu untuk apa aja? Yang buat IKN berapa Pak Dirjen? Berapa? Pakai mic aja Pak, jadi terbuka aja Pak. Saya kan mulai terbuka. Kita mau dapat skor kementerian kita paling tinggi soal keterbukaan publik. Mau nggak Bapak Ibu dukung saya? Jadi anggaran saya buka nih. Ya, saya juga buka SOTK, baru rencana aja saya udah buka. Jadi ini bukan program sosialisasi Bang Enggar, tapi program mau dapat masukan publik. SOTK ini udah bener nggak? Udah efektif nggak? Udah efisien nggak? Jadi saya bukan undang di sini untuk ini loh keputusannya. Ini yang disusun oleh staf saya. Saya saja sama staf saya beda. Nanti saya kasih tahu bedanya di mana. Gak apa-apa. Ya, memang ke depan saya kasih 4 dirjen, kita akan segera fit and proper test 4 dirjen itu. Jadi Pak, 5,78 triliun. Buat IKN berapa Pak Dirjen? IKN untuk tahun 2025 sekitar 1,2 triliun Pak. Berarti dari 3,5 terutama yang di rumah susun. Ya, berarti paling sekitar 4, sekian. Ya, saya mau menyampaikan data-data ini. Tapi apakah saya menyerah? Tidak. Ya, ini data transparan. Coba masukkan soal SOTK. Yang tadi Pak Hasim, Pak Boni udah lihat. Nanti Pak Fahri sampaikan. Saya mau mengadu gagasan pikiran saya secara terbuka, dan teman-teman nggak usah terpengaruh sama saya. Kalau yang bagus saya mau ikutin kok.
nggak ada yang sempurna. Mana SOTK-nya? Tampilin dong. Jangan kita mau bilang keterbukaan publik, kita tidak buat keterbukaan publik. Itu namanya omon-omon. Kalau mau keterbukaan publik, dari awal udah bicara begitu. Mana SOTK-nya? Mau ditayangkan? Ada kementerian SOTK. yang berani buka seperti ini sebelumnya. Baru rencana SOTK aja saya udah ajak ngomong kalian semua. Baru rencana anggaran 2005 aja, 25 saya udah kasih tahu nih anggarannya segitu. Di sini saya rasa ada media kan? Mana medianya? Coba angkat tangan. Tolong beritakan ini ya. Jadi kalian kenapa? Kalau kita mau seperti Denmark, nomor 1 anti korupsi di dunia, jujur nggak cukup KPK, polisi, jaksa, nggak cukup Irjen. Tapi kontrol publik yang paling utama untuk mengawasi apa yang saya kerjakan di sini. Ya, kalau kita mau benar jangan tangguh. Ya, kalian berhak tahu kalau kalian menganggap tidak transparan. Jadi dari awal kita harus transparan. Soal anggaran, soal OSETK dan sebagainya. Ada merah-merah itu nggak yang bisa senter? Cet. Ini hasil kerja berapa hari daripada staf-staf saya. Saya kasih tahu aja yang saya nggak setuju. Ada mic yang bisa dipegang-pegang? Ada di Magic ya. Tes. Nanti habis ini soalnya bahas ini. Saya masih bangun 2 juta rumah di desa. Ini saya mau dirjen desa. Jadi urusan deal sama desa, dari perencanaan, desain, pembiayaan, apa semua selesai di sini. Jadi nggak usah lintas-lintas lagi. Di sini dirjen kota, saya disuruh bangun 1 juta. Jadi mulai dari sekretaris, perencanaan, apa-apa semua yang tujuannya fokus ke desa. Ini desa, ini kota, ada di sini. Jadi nggak usah terlalu banyak lagi lintas dirjen bolak-balik. Kita membuat yang simpel, yang sederhana. Di sini dirjen kawasan pemukiman. Ini semualah apartemen, properti apa semua di sini. Pengecekan apakah fasos-fasumnya sesuai 60-40 ada di sini. Saya dapat pesan tidak boleh lagi ada perumahan yang eksklusif dari Pak Prabowo. Jadi perumahan itu juga harus ya dari berbagai macam latar belakang. Kita tidak mau bikin negara di dalam negara. Jadi kita juga harus mulai dengan sesuatu yang baik, yang tidak eksklusif. Di sini ada dirjen lain-lain, saya belum ketahui namanya apa, karena urusannya banyak. Urusan keterbukaan publik adanya di sini. Urusan Bang Enggar, Pak Alex Teja, nanti saya minta staf-staf saya belajar, Pak Budi Arsa, soal efisiensi. Kalau 3 juta rumah itu beli semennya aja saya hitung kurang lebih 15 triliun. Kita panggil, mana pabrik semen di sini? Siapa yang punya pabrik semen? Dari mana? Ya, kalau kita beli semen, ya, omsetnya biayanya 3T sama 10T, diskonnya beda nggak? Beda nggak? Beda Pak. Jauh nggak bedanya? Jauh. Itu berdiri ya Pak? Jauh nggak? Ya jauh Pak. Kalau diskonnya besar, harga rumahnya bisa turun nggak? Bisa. Yang diuntungkan siapa? Konsumen. Siapa? Konsumen. Konsumennya siapa? Rakyat. Setuju nggak kalau saya deal langsung dengan yang pabrik-pabrik supaya harganya turun, supaya kita bisa efisien, supaya harga buat rumah buat rakyat turun? Pak Dirjen,
Apa pernah dilakukan sebelumnya begitu? Saya tidak cukup sabar untuk hanya berhenti, hanya mengamankan uang negara. Saya mau lebih dari itu. Bagaimana membuat uang negara tidak dikorupsi, diamankan, dan efisien. Apa konsepnya? Pak Alex, boleh ngomong ke sini mic-nya sini, atau Pak Budi Arsa, dua-duanya. Pak Budi Arsa dulu. Pak Budi Arsa, tolong berdiri ya. Saya titip nanti kementerian saya belajar bagaimana bikin central purchasing. Supaya belanjanya itu terpusat, diskonnya gede. Kalau itu buat perusahaan Bapak selama ini Bapak lakukan, betul nggak? Supaya menguntungkan perusahaan kan? Betul. Boleh nggak ilmu Bapak bagi birokrat di sini untuk rakyat supaya harganya murah? Siapa? Boleh Pak? Tentu. Saya nggak minta Siap. uangnya ya, bagi ilmunya. Coba jelaskan bagaimana Ciputra buat efisien dari purchasing yang desentralis. Silakan Pak, singkat aja semenit Pak. Sebenarnya prinsipnya persis sama dengan Bapak, sehingga kita melakukan langsung kepada produsen, kemudian kita berikan, kita laksanakan untuk proyek-proyek. Prinsipnya sebenarnya sama Pak. Itu yang kita lakukan supaya mendapat efisiensi. Bapak kan enak selama ini, karena negara nggak efisien. Jadi susah bersaing sama Bapak. Iya kan? Ke depan negara juga belajar, terus terang kita sudah ketinggalan banyak dari swasta. Jadi izin Pak Budi, hal-hal yang baik dari swasta tanpa ragu saya akan kerjakan. Ya, boleh nggak? Salah nggak saya kalau membuat efisien uang negara? Ya, makasih ya Pak Budi ya. Tolong Pak Alex Teja dikasih mic-nya. Kita belajar sama jangan ragu-ragu. Udah berapa generasi Ciputra sama Pakuan? Silakan Pak. Setuju Pak. Untuk efisien kita harus bangun juga, termasuk salah satu ialah harus ada tanahnya yang bisa kita beli dengan harga yang tidak terlalu mahal. Di samping itu bangunannya tentu juga kita dan desain harus efisien. Tolong agak keras dikit Pak. Ya Pak. Oh sorry, maksud saya ialah yang sudah disita di Kejaksaan, di KPK. Minggu lalu saya datang, hari pertama saya datang ke Jaksa Agung, di Banten aja dari koruptor sudah dapat 1.000 triliun, 1.000 hektar di Banten. Bagaimana itu saya mau yakinkan Menteri Keuangan dan Dirjen Kekayaan Negara itu bisa buat rakyat. Banyak TNI yang bintara, polisi yang bintara, biasanya nggak pindah-pindah, dia ada di tempat yang sama. Banyak guru kita yang belum punya rumah, banyak ASN kita belum punya rumah. Kalau Pak Jokowi kemarin di mana-mana bagi sertifikat tanah, saya mau Prabowo bagi rumah. Caranya gimana? Tanah-tanah sitaan dari koruptor dikembalikan buat rakyat. Tapi itu diagunkan, jaminannya adalah tanahnya, dan juga kalau dia TNI, Polri, pegawai ASN, dia punya slip gaji, kita kasih 30 tahun atau 20 tahun, sehingga cicilannya tidak mahal. Ibu Lani, di Rut Niaga, kalau jaminannya tanah dan jaminannya adalah slip gaji, mau nggak biaya? Coba kasih mic-nya.
Ayo Ki, cepet. Kau nggak tahu yang bulan ini. Ya. Ini biasa jadi apa? Staf aktivis dia hafal. Kalau di Dirut Bank masih belum hafal dia nih. Ya, berdiri. Ya, pada prinsipnya di perbankan adalah kolateral. Ya. Pernah nggak ada konsep seperti ini sebelumnya? Prinsipnya selama ini pembiayaan untuk Pernah nggak ada tanah sitaan yang belum dibagi pernah, Pak. belum pernah. belum pernah. Jadi kalau saya out of the box, dirjen saya dikasih duit 14 triliun, kalau saya biasa-biasa saja, dikasih 14 triliun, tadi bangunnya berapa Pak setahun Pak? Berapa? 500.000. Sekarang duit saya cuma 5T. Itu pun sebagian buat IKN. Paling kebagian yang buat ini satu T lebih ya. Mau bikin apa kita? Masalahnya kita mau kalah dari masalah atau masalahnya kita kalahkan. Itu Pak ya. Baik, Jadi Pak. kita jadi birokrat nggak bisa berpikir hanya rutinitas dan menyerah dengan anggaran yang ada dan birokrasi yang ada, artinya struktur yang ada. Jadi gitu Pak ya. Dari Baik. BTN Pak, mana di BTN? Ya kasih. Kemarin saya ngomong di rutnya. Oh, Pak, berdiri Pak. Namanya siapa Pak? saya Oni Pak, wakil Dirut BTN Pak. Oke. Saya 2 hari lalu ketemu Pak Dirut dengan Pak Prabowo dan Pak Hasim. Dampingin dengan Pak Boni dan para ini. FLPP setahun bisa berapa? Kita tertinggi di 300.000, tapi kalau yang tahun kemarin di 200.000-an Pak. Kenapa fluktuatif? Tergantung dengan anggarannya Pak itu Pak. Anggaran dari siapa? Di Kementerian Keuangan Pak. Oke, yang didapat buat FLPP satu unit atau satu orang berapa Pak? Bunganya 5% Pak. Ya? Kalau harga kan tergantung dari daerahnya mulai 170 jutaan gitu. Ya. Jadi bagaimana politik anggarannya Bang Enggar, nanti di medianya dan teman-teman, kalau negara memang mau berpihak kepada rumah rakyat, harusnya, ini FLPP saya lihat program yang paling diminatin, betul ya Pak? NPL-nya berapa rendah? 1, sekian aja Pak. Berarti rendah kan? Iya. Jadi anggaran negara perlu nggak ditingkatkan di sini? Kalau ditingkatkan bisa jalan banyak nggak? Saya udah panggil Dirut, kemarin ngobrol dengan Pak Prabowo, kalau koalisi BRI, Mandiri, BNI, sama BTN bisa 1 juta rumah setahun. Pengembang di daerah happy nggak? Asosiasi di daerah happy nggak? Mau nggak dukung saya melakukan itu? Nah sekarang kalau komponen tanahnya sebagiannya itu bisa kita bagikan gratis, lebih murah nggak Pak? Pasti Pak tadi Pak itu deh. Kalau tadi 1 semen aja kita bisa irit berapa triliun, belum kaca, belum baja, belum lampu. Kita panggil aja satu-satu. Harga output ke rakyatnya lebih murah nggak? Kenapa sih selama ini nggak dikerjain? Berarti ada yang nggak benar kan? Emang yang saya lakukan ini mesti pinter-pinter kan enggak? Semua bisa lakukan kok. Ini soal keberanian dan kemauan. Ya nggak ada lagi kok. Pak Jaksa Agung bilang pemberantasan korupsi itu gampang. Yang penting mulai dari kepalanya. Kalau saya korupsi di sini, saya belajar dari Cina, ya kasih kasih hukuman saya seberat-beratnya. Ya, saya mohon sekali. Ya, kita buat rakyat sungguh-sungguh. Efisiensi,
ya, efisiensi, transparansi. Makanya nanti ada call center sebentar lagi. Saya videotron itu nanti mana gambarnya yang tadi saya minta, ya. Ada call center, jadi kita Kapolri itu masuk ke situ. Saya minta Jaksa Agung nanti diverifikasi. Tapi kalau ada fitnah, yang laporan juga harus bertanggung jawab. Kalau mau laporan jelas nama apa-apa, jelas. Jangan nanti fitnah udah diverifikasi capek, ternyata dia kecewa karena kalah, karena dia nggak benar. Itu orang begitu benar atau salah? Ada nggak yang begitu? Hati-hati ya sama saya. Jadi saya juga baik, tapi kalau ada yang kayak gitu-gitu, karena dia kecewa, dia nggak benar, terus dia bikin onar, ya kita hadapi. Jadi kita nggak mau ragu-ragu. Nah, bagaimana pemikiran tadi, teman-teman senior, yang saya akan minta pendapatnya, bisa diakomodir dalam struktur ini. Saya maunya dirjen desa, dirjen kota, dirjen kawasan, ini dirjen lain-lain, saya belum ketemu namanya. Supaya dirjen lain-lain ini bisa menangani semua urusan di luar 3 urusan ini. Sebagian ada di sekjen, masalah pengawasan, siapa yang mau disadap, CCTV mau pasang di mana, ada di sini. Bantu saya yakin di sini banyak senior, banyak ahli, banyak konsultan, ahli manajemen, yang bisa membuat struktur organisasi yang efektif, efisien, transparan, bisa diakses publik, dan bermanfaat bagi rakyat. Mau bantu saya? Mau bantu dengan pemikirannya? Mau bantu dengan pengalamannya? Nah, silakan Bapak Ibu, tapi ini waktunya cepat. Kenapa saya minta begini? Hari Kamis jam 4 saya sudah diterima Menpan RB. Karena SOTK itu sudah tinggal sebenarnya ditandatangan oleh Presiden Republik Indonesia. Tapi saya mohon kepada Pak Presiden, kasih waktu saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis untuk mendapatkan masukan-masukan. Kenapa, Ra? Baru diajarin, Pak. Mesti ada keterbukaan publik. Percuma saya diajarin keterbukaan publik, saya tidak declare, ini loh rencana-rencana kami. Jadi nggak ada gunanya saya diajarin 4 hari di Akmil itu sama Pak Fahri. Berarti saya nggak ada gunanya, justru saya menutup akses publik untuk tahu apa yang kita kerjakan. Saya butuh soal struktur, soal anggaran, soal pola pembiayaan. Satu lagi yang sangat menyedihkan senior-senior dan teman-teman, kita diminta kolaborasi. Dirjen saya ini bagus, kerja cepat, di mana saya mendapatkan data sangat-sangat memprihatinkan. Ada rumah susun yang sudah serah terimakan. Seperti di rumah susun yang saya lihat kemarin di Pasar Rumput. Mana dari Pasar Rumput? Ya. Tapi saya nggak boleh lihat ke belakang gitu. Ngeri. 1984 unit. Setiap unit 2 kamar, pakai AC. Kondisi bagus, betul? Coba kasih mic-nya sini. Ya berdiri. Betul 1984 unit kurang lebih? Siap betul Pak Menteri. Setiap unit 2 kamar, betul? 2 kamar AC. Ada AC? Ada. Kondisi baik, betul? Layak. Saya merasa Bang Enggar ya, kemarin tuh ya waktu Tuhan. Karena unit itu sudah dipasarkan untuk disewa dengan harga 3,5 juta. Dari 1.000 kurang lebih yang dipasarkan kan? Iya. Karena 400 itu untuk relokasi kebakaran. Betul. 1.000 kan ya? 1.000. Dengan harga 3,5 juta. Ya. Kalau 3,5 juta di Jakarta itu untuk orang kecil atau untuk orang menengah atas? Menengah. Berarti tepat sasaran nggak? Ya dengan niat baik saja. Saya minta itu dibatalkan. Dan saya minta dihitung. Kemarin di rootnya bisa keluar kalau mau tidak untung tidak rugi, PD Jaya butuh 18 miliar ya setahun. Iya. Betul? Iya. Jadi kurang lebih per rumahnya berapa? 1/4 juta. 1/4 juta ya. Bayangkan, di Pasar Rumput, bersih, AC, 2 kamar, kalau dikasih 1/4 juta buat rakyat kecil, senang nggak?
dikasih buat ASN, senang nggak? Kalau saya datang terlambat 1-2 hari, karena yang daftar sudah berapa? Berapa yang daftar? Yang daftar kami sudah seratusan yang lulus Enggak. verifikasi. Tapi yang daftar 3.000 kan? Iya, Yang lulus beda lagi. beda dia. Berarti peminatnya udah 3 kali lipat dari kapasitas. Betul Pak Menteri. Jadi demand dan supply 3 kali lipat, Bang. Iya. Betul. Ngeri sekali. Coba bayangkan gitu. Ya puji Tuhan. Kita ada jalan, ketemu, saya ajak Pak Tito, ketemu PJ, ketemu, dan saat itu kita putuskan, angkanya keluar 1/4 juta ya. Jadi kita juga cadangkan. Kemarin itu ibu-ibu, saya bukan ini ya, mereka bulan depan belum tahu jelas nasibnya kan begitu. Iya, Iya kan? betul. Korban daripada kebakaran Manggarai. Iya, Ada 400 keluarga, 400 keluarga, betul. betul kan? Iya. Nah, masa sudah kebakaran mau ditarik sewanya lagi? Mau bayar dari mana lagi? Sementara kami gratiskan Pak Menteri. Sampai Karena saat saya ini. minta kemarin kan. Iya. Ya, dan saya minta gratiskan mulai hari kemarin sampai setahun ke depan. Siap Pak Menteri. Kita mau bangun Jakarta, ya, Pahi. Salah satunya adalah bagaimana menertibkan kali-kali yang ada di Jakarta. Ada kemarin tercatat berapa rumah kira-kira yang akan ditertibkan? 300 ya? Sekitar 300 sampai 400 Pak Menteri. Oke. Saya minta dicadangkan, jangan orang mau digusur, rumahnya nggak disiapkan. Iya. Jadi pembangunan ini mesti berkeadilan Iya. dan agak pintar sedikit gitu loh. Iya. Jadi sebelum mereka direlokasi, rumahnya udah siap dulu dong. Kalau kira-kira yang digusur atau direlokasi, dipindahin ke situ, senang nggak mereka? Dan mereka juga janji ya, harus gratis 1 tahun buat yang direlokasi untuk penataan Kali Ciliwung. Saya mau pembangunan yang berkeadilan. Jadi itu semua sudah terbuka, dan saya menemukan, maaf ya, saya menemukan di Batang, juga rumah susun, sudah jadi, penghuninya masih sedikit ya Pak. 10 tower, penghuninya baru 2 tower. Ngeri negara ini Bang. Di Bandung, Rancaekek, betul ya? Ada 2 tower. Udah jadi Kang, di tempat kita di Bandung, abang juga dari Bandung. Gak dihuni. Bagaimana kita mau ngurus rakyat dengan kenyataan-kenyataan seperti ini? Hari Jumat saya ajak Menseknek ke Wisma Atlet. Ya, dimanfaatkanlah buat rakyat. Saya dengan anggaran begini, saya masih kreatif. Kalau saya bangun dulu baru ngurus rumah rakyat, saya baru bisa bagi-bagi 1 tahun lagi. Tapi dengan begini, ya mulai minggu depan udah bisa bagi-bagi. Jadi terima kasih ya buat teman-teman dari DKI yang punya hati, dan saya sangat salut dengan Menteri Pendidik dengan Menteri Dalam Negeri yang sangat luar biasa dan jajarannya PJ Gubernur yang luar biasa. Saya lihat PJ Gubernur Jakarta itu baik ya, punya hati buat rakyat. Sebenarnya itu bukan kewenangan saya. Udah diserahkan kepada DKI. DKI udah kepada PD Pasar Jaya, betul kan? Saya nggak punya kewenangan apa-apa aja. Tapi mungkin dia bisa merasakan niat baik kita. Apakah itu kewenangan saya? Bukan. Nggak punya kewenangan apa-apa. Cuma saya minta tolong Pak, ini boleh nggak dikasih buat rakyat kita? Karena ini kan kita yang bangun dulu. Terus ini kewenangannya di Bapak. Sekarang udah kosong 2 tahun. Masa begitu banyak orang, kan katanya mau mengurangi kemiskinan, mau mengurangi kemacetan. Ya,
kita kasih dong sama ASN, TNI yang rumahnya di luar Jakarta, supaya mereka jadi mengurangi kemacetan dan biaya untuk transportasi. Jadi bagaimana bantu saya Pak ya, untuk bisa mimpi-mimpi besar pemimpin kita, bisa kita jalankan. Saya hanya orang kecil yang berusaha menjalankan daripada pemimpin-pemimpin kita ini. Itu sama sekali Pak Hi bukan kewenangan saya. Tapi bagaimana mengkoordinasikan dan tentunya karena berkat Tuhan, itu bisa terjadi. Apalagi kemarin Pak Prabowo, kasih gratis 1 tahun. Rakyat tuh nangis. Presiden Prabowo kasih kepada rakyat yang kebakaran 1 tahun gratis ke depan. Siapkan yang buat relokasi di situ, kasih 1 tahun gratis. Ya saya sebagai menterinya ya menjalankan presiden kita yang sangat dicintai rakyat. Jadi tolong teman-teman, itu yang saya mau sampaikan, apa yang saya mau kerjakan, baru sedikit yang saya kerjakan, ya tolong bagaimana memberantas korupsi. Korupsi itu pasti ada oknum dari birokrat, ada pengusaha, ada dari mana lain, betul nggak? Bisa nggak korupsi sendiri? Yang bisa korupsi juga pasti oknum pengusaha kok, betul nggak? Ya kalian kan sebagian pengusaha, ya kan? Ya risiko kalau ada korupsi ya ditangkap ya jangan salahkan. Birokrat juga kalau korupsi salah ya risiko. Anda bisa korupsi sendirian. Yang kedua pungli. Kalau ada pungli-pungli pasti kan dibebankan ke pengusaha kepada biaya buat konsumen, betul nggak? Nah, kalau nggak ada pungli lagi kan harusnya buat konsumennya makin turun. Makanya call center akan segera dibentuk supaya biaya itu dinolkan supaya ke rakyatnya jadi murah. Bayangkan kalau kita dapat tanah murah atau tanah gratis, efisiensi, tidak ada korupsi, keterbukaan publik, saya rasa nanti Bapak pertama kali di Indonesia harga-harga rumah bisa turun. Saya rasa itu pencapaian yang sangat membanggakan kita. Karena saya rasa selama ini kita bilang, oh karena ini tinggi. Pak Prabowo mengatakan 40% APBN bocor. Kalau kita paling tidak di kementerian kita bisa buat tidak bocor, artinya harga jual rumahnya murah nggak? Turun nggak? Ayo bantu saya dong. Pengusaha harus untung, ya. Tapi untungnya bukan dari, ya wajar gitu, harus untung. Kalau pengusaha nggak untung juga ngapain jadi pengusaha. Bank harus untung, ya wajar gitu. Kalau nggak ngapain jadi badan usaha. Nah urusan ini semua, tadi ada satu owner bank, telepon saya. Ada apartemen, nyangkut, dia lihat kemarin begitu, ada 600 berapa unit, udah dia mau jual murah. Bahkan dia mau nyumbang sebagian dari yang nyangkut. Tinggal saya cari lagi sisanya dari pengusaha lainnya. Nanti sebentar lagi kita bisa bagi apartemen bank di Jatinegara, 630 apartemen yang udah jadi. Dari mana? Dari yang nyangkut di bank, ownernya mau bayar sebagian, tinggal cari sedikit lagi, doain, mungkin kalau tercapai angkanya kita bisa kasih sama masyarakat. Jadi pembiayaannya macam-macam. Dan saya mohon dari para pengusaha-pengusaha yang besar-besar, saya juga backgroundnya pengusaha, saya dengan rendah hati, saya pengusaha yang sedang-sedang lah. Belum jadi konglomerat, ya pengusaha sedang-sedang, saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri. 10 November saya akan undang pengusaha, saya berikan 2,5 hektar tanah saya di Tangerang. Dan yang membangun pengusaha yang lain, bangunannya dan juga isinya. Mudah-mudahan 8 bulan lagi kita sudah bisa serahkan kepada berapa ratus masyarakat di situ. Dan saya minta jadi model, nanti mungkin 10%-nya TNI berpenghasilan rendah, ASN berpenghasilan rendah, guru berpenghasilan rendah. Jadi ada ekosistem yang baik, ada berbagai macam suku, agama yang ada di situ, jadi tidak eksklusif.
Jadi kita mau bikin nanti ahli-ahli komunitas, saya mau undang. Siapa yang ahli komunitas di sini? Pemberdayaan komunitas. Jadi kita jangan hanya membangun fisiknya, tapi membangun ekosistemnya. Jadi saya ketuk ya, dan saya nggak biasa hanya nyuruh, tentu walaupun sedikit contoh, tapi contoh itu saya mulai dari saya sebagai menteri. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu juga berkenan. Nah, nanti saya perlu sekali ini, di sini ada bagian kerjasama CSR. Modelnya macam-macam. Nanti ada tanah dari bank atau sitaan dari siapa, yang bangun bisa kita. Kalau model di Tangerang, tanahnya dari swasta, yang bangun swasta. Kemudian diserahkan gratis kepada rakyat. Modelnya beda-beda. Bisa nanti lain kali tanahnya dari swasta, yang bangun kita dari perumahan. Makanya ini kita punya ini Pak Fahri harus mengakomodir itu. Jadi orang datang nanti ke sini satu lain-lain ini, oh iya, Pak Budiarsa saya yakin mau bantu. Pak Budiarsa saya tahu Bapak integritas dan semuanya. Pak Ciputra adalah orang yang saya hormati. Bapak mau nggak dukung ini Pak? Mau kan? Pak, tepuk tangan dong Pak Budiarsa. Pasti. Saya yakin. Kita tidak boleh minta uang, tapi kita minta entah tanahnya, entah kebangunnya. Boleh nggak? Ayo, jangan sampai, balik lagi ke depan, judul gerakan gotong royong jangan cuma basa-basi. Jangan cuma dipidatokan. Kalau di keyakinan saya, iman tanpa tindakan sama saja dengan mati. Iman harus dengan tindakan. Jadi, kita nggak suka basa-basi, gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Saya nggak bisa sendiri, nggak ada Superman yang ada super tim. Saya mohon bapak-bapak dari yang paling kecil, yang sedang, yang besar, yuk bantu saya mengurus rakyat kita. Kalau kita mau aman, juga harus ada pemerataan. Ya, kalau kita mau hidup aman di Indonesia ini, jangan kesenjangan terlalu besar. Kita tahu kok rumusnya itu, ayo kita. Saya tidak mau terima uang, nanti kita bikin sistem yang legal, dengan BPKP dan kejaksaan, kasih tanahnya, atau kasih bangunan dan isinya, atau kasih semuanya. Nanti kita bantu dengan titik-titik mana yang dibutuhkan, karena jangan sampai tidak tepat sasaran. Jangan kita bangun di tempat orang yang udah kaya semua. Ya, kita kasih datanya, kita butuh di desa ini, kecamatan ini, siapa yang berkenan. Jadi ada interaksi. Karena sedih sekali Pak, ada tempat-tempat yang dibangun, tapi nggak ada penghuninya. Padahal banyak yang membutuhkan. Mohon doanya ya, doakan saya semoga bermanfaat, dan Pak Fahri, doakan saya supaya tidak korupsi. Ya, doakan saya tidak punya kepentingan-kepentingan pribadi. Tadi malam saya undang 4 pengusaha besar ke rumah saya senang dari 4 grup besar, dari grup Barito Pak Prayogo, dari grup Adaru Pak Boy Thohir, dari Sinarmas Pak Franky, dari satu lagi Pak Agung Sedayu, semua 4-4-nya komit untuk membantu rumah buat rakyat Indonesia. Ya, tadi malam saya rasa saya transparan saja, ya. Saya undang, ayo dong teman-teman senior-senior yang sudah besar, bantu dong ini buat rumah rakyat. Semuanya siap. Jadi kita sudah lumayan lah, ya. Apalagi kalau nanti Pak Dirjen, Pak Fahri, kita transparan, ya, kita terbuka, kita ngurusnya benar, kita nggak sombong, kita nggak feodal, birokratnya nggak susah ditemuin. Saya percaya yang bantu akan makin banyak. Ini sangat tergantung kita kok. Kita dipercaya nggak? Kita sombong nggak? Kita cepat nggak? Ini ada Pak Ben, teman saya juga Pak Ben dari Pulau Intan. Bagaimana kita sama-sama jadi investor ya di IKN. Pak Ben, ada Salim, ada apa aja Pak Ben ya, Agung Sedayu, Barito ya, ada 11 ya kalau nggak salah. Ya, ini hebat Pulau Intan ya, 9 bulan ya, atau 8 bulan?
9 bulan bisa membangun Hotel Nusantara di IKN. 9 bulan Hotel Bintang 5. Ayo dong, kita yang bagus-bagus ini berlomba-lomba berbuat kebaikan. Sekali lagi itu yang mau saya sampaikan sebagai Menteri. Terima kasih dukungan semuanya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu yang sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Menteri. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.